Salam satu komando buat perjuangan Laskar Sabilillah, Satuan Wali Songo, Indonesia. Tetap semangat, terus semangat. Kita hajar para mukibin, hajar, tetap semangat. PWI Laskar Sabilillah DKI Jakarta Utara. Keren ya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Sekarang TNI sudah mulai berbicara soal nasab. Kalau TNI berbicara soal nasab, berarti kemungkinan besar juga mengendus aroma-aroma yang berpotensi mengancam kedaulatan. Ya, karena kita tahu tupoksi dari tentara kita ini kan menjaga stabilitas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Ditambah lagi kan memang kita udah paham lah, di sana ada Jenderal Dudung, ya kan. Dan ini ada juga kabar tentang ini, teman-teman. Di tanggal 27 kalau nggak salah, sebentar saya cek. Kabar gembira juga nih dari Gus Puat ya. Kalau nggak salah kemarin atau pagi tadi posting ya, sebenarnya ini ya apa, kode tapi sama-sama kita terjemahkan lah sebentar. Nah, satu hari baru di kemarin jadi di sini Gus Puat posting, insya Allah bulan Juni 2025 besok Kiai Haji Imaduddin dan GFP akan menyampaikan berita gembira untuk putra putri bangsa Nusantara, mohon doanya. Nah, di sini kemudian Kiai Puat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berpelukan erat. Ya, kalau bicara soal ya Imad, berarti kan ini ada keterkaitannya dengan nasab. Nggak tahu ini apa gitu kan kabar gembiranya. Yang jelas ini saya berspekulasi bahwa ini soal nasab. Ya, soal nasab. Entah nanti akan ada regulasi dari pemerintah, Menteri Agama, atau mungkin ada debat terbuka yang mana di situ yang jadi penengahnya adalah pemerintah. Kita lihat komennya dulu. Kita lihat komennya. Tapi nggak ada yang mengarah kepada maksudnya. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa ini tentang nasab lah gitu, tentang Habib. Ya mudah-mudahan pemerintah itulah kemudian ambil alih. Kalau harapan kita kan tentu agar Habib ini melakukan pengakuan ya. Pengakuan di depan publik bahwa mereka bukan zuriat Rasul karena buktinya sudah jelas. Atau pengkajian ulang dari tesis Kiai Imad itu kemudian dikaji. Nah, Allah alam. Tapi yang jelas di akhir tahun 2024 itu ada sempat postingan yang beredar bahwa ada apa namanya buku ya, sesuai keterangannya itu adalah rangkuman kejahatan Habib Ren Ba'alwi kemudian diserahkan kepada Jenderal Dudung untuk dilakukan kajian. Nah, ini apakah ada korelasinya ke sana, wallahu a'lam. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua terkait Habib ini ya terkabul. Ya, tentu yang paling fundamental adalah pengakuannya itu, pengakuan bahwa mereka bukan zuriat Rasul di depan publik, dan kemudian adanya regulasi pemerintah. Karena kalau kita berbicara regulasi di setiap negara itu ya sudah memiliki regulasi. Di Arab apalagi kan nggak bisa sembarangan, di Jordan nggak bisa sembarangan. Karena biar bagaimanapun
Kalau ini nggak ada regulasi, hemat saya, ini akan berbahaya. Bisa jadi, ya kan, di saat ini kan memang kiai-kiai itu masih ada umur ya. Suatu saat kan, wallah, gimana nanti generasi selanjutnya? Bisa jadi nanti generasi selanjutnya karena memang nggak akhirnya ya kambuh lagi tuh penyakitnya kan gitu. Kita kan nggak mau kayak gitu. Makanya sebenarnya ya tentang ini tuh harus dilestarikan juga, harus diwariskan ke generasi penerus, ke anak-anak muda, ya para santri, agar nggak berhenti disuarakan sampai kepada dua hal tadi, gitu. Ya mudah-mudahan nih teman-teman, doakan saja sehingga nanti ketika ini sudah clear, kita bisa move on ke isu-isu yang nggak kalah penting juga untuk kemajuan bangsa kita. Karena setiap hari kita akan selalu disodorkan dengan isu dan kabar-kabar ya nggak ada hentinya. Ingat kan bagaimana kemudian polemik nasab itu sedang panas-panasnya bergulir, ya ada lagi tentang PSN PIK 2, kemudian tentang pagar, gitu. Ada lagi, banyak ya. Jadi nggak ada berhentinya, nggak ada habisnya gitu. Tapi kalau berkaitan dengan Habib ini kan berkaitan dengan akidah, dengan ajaran. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya pribadi sampai dua hal itu kemudian terlaksana, ya berhenti saya berbicara tentang nasab ini. Sebenarnya saya bukan berbicara soal nasab, berbicara tentang dinamika yang terjadi dalam polemik nasab. Seperti itu. Jadi tetap semangat dong, harus semangat. Cita-citanya belum tercapai. Ya. Mungkin ini bisa menjadi ya perlipur lara lah. Artinya jangan sampai kita bosan untuk menyuarakan. Makanya Imad di akhir tahun 2024 itu memberikan pesan bahwa putar terus tasbih kedustaan, tasbih ajaran-ajaran yang menyimpang Habib-Habib dan Mbah Alwi, agar semakin luas diketahui masyarakat, agar masyarakat ini tersadarkan seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.